Selamat pagi hadirin dan pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dalam Green Economic Forum 2023 bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Acara ini berjalan dengan lancar berkat dukungan oleh PT Bayan Resources Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Hadirin dan pemirsa, seperti kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain juga memiliki masalah lingkungan yang cukup serius. Oleh karena itu perkembangan energi hijau dan juga energi yang ramah lingkungan ini menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu hari ini kita akan mengetahui apa saja terkait dengan langkah-langkah nyata khususnya dari dunia usaha. Dan juga seperti apa tindakan nyata dari pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pemanfaatan energi hijau. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI Bapak Muldoko untuk memberikan keynote speech sebagai pembuka CNBC Indonesia Green Economic Forum 2023. Kepada Bapak Muldoko kami persilahkan. Hadirin sekalian, pada hari Selasa yang lalu, Kantor Kepala Staf Presiden telah menerima Direktur Country World Bank Indonesia dan Timor Leste. Ada satu hal yang sangat menarik dalam pertemuan itu, ya, bahwa ini statement yang sangat baik bagi kita semuanya. Tren ke depan pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen negara tersebut atas green economy. Itu. Jadi pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen pemerintahan itu atas green economy. Dan dinyatakan bahwa Indonesia itu sudah on the track dalam konteks itu. Ini sungguh menarik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan urai ini on the track-nya seperti apa. Jadi mohon maaf ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya. Nanti baru sebagai Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam konteks green hijau, green economic ini ya. Bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dijalankan secara nyata oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Nanti akan terlihat apa nyatanya itu. Berbagai kebijakan pemerintah diantaranya yang berkaitan dengan pemulihan lahan yang rusak. Berikutnya pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan dan pembentukan lembaga yang berkaitan dengan perbaikan lahan. Seperti diantaranya badan gambut, ya, restorasi gambut. Itu nyata-nyata telah menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam pengendalian karbon emisi. Berikutnya, penurunan emisi ini ternyata sangat menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Ini pernyataan dari World Bank, ya. Khususnya dalam bentuk peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan kesehatan, dan berkurangnya potensi kehilangan pendapatan akibat kematian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bukti aksi nyata atas ekonomi hijau ini adalah mampu menurunkan laju deforestasi Indonesia
Angka kebakaran hutan kita telah turun 88% hadirin sekalian. Dulu kebakaran hutan kita sangat tinggi. Ini dengan upaya yang sangat keras, ada penurunan yang sangat signifikan. Berikutnya, rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2024 kita menuju ke 600.000 hektar. Itu targetnya pemerintah. Berikutnya lagi, ya. Ke depan kita juga akan membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan diharapkan nanti akan menghasilkan ada 9.000 megawatt di sana. Kita mengarah kepada penggunaan energi baru terbarukan 23%. Ini luar biasa. Mari kita lihat dari sisi kebijakan. Hadirin sekalian bahwa dalam rangka menuju zero emission, di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah telah menetapkan bahwa pengendalian perubahan iklim menjadi salah satu yang diprioritaskan. Dan Indonesia juga sangat komit bahwa Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang merupakan konvensi untuk menghadapi perubahan iklim dunia. Ini langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah, sangat real. Berikutnya, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2016. Mohon maaf, 2021. Diikuti lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021. Isinya adalah bagaimana target penurunan emisi gas kaca atau emisi. Emisi gas rumah kaca itu telah ditentukan targetnya oleh pemerintah melalui undang-undang itu dan peraturan pemerintah nomor 98 tadi. Targetnya ya 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sampai pada tahun 2030. Tetapi hadirin sekalian, Bapak Presiden Jokowi pada kemarin mengikuti pertemuan G7 di Hiroshima, beliau meningkatkan target itu yang tadinya 29% menjadi 31,89% untuk upaya sendiri dan dari 41% menjadi 43,25% dukungan internasional. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Selanjutnya, ini saya berbicara selaku Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, untuk mencapai net zero emission pada 2060, kita menuju kepada zero emission, pemerintah juga melakukan langkah-langkah di sektor transportasi, langkah-langkah perbaikan lingkungan di sektor transportasi. Melalui Perpres 55 tahun 2019, yaitu percepatan KBLBB. Tidak cukup di situ, pemerintah menurunkan lagi Inpres nomor 7 tahun 2022 yang sifatnya mandatori kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan kerjanya melalui mobil dinas. Ini langkah-langkah ini telah bergulir, disosialisasikan dengan masif dan cepat. Berikutnya, tidak cukup di situ, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sejumlah subsidi dan insentif. Subsidi kepada 200.000 kendaraan sepeda motor yang akan diberikan subsidi. Setiap sepeda motor subsidinya 7 juta rupiah.
7 juta rupiah itu subsidi diberikan kepada pembeli, bukan kepada pengusaha. Sehingga harga itu menjadi lebih ringan bagi para pembeli. Hadirin sekalian, dalam menuju kepada ekonomi hijau, ternyata ada tantangan kita. Tantangan kita, ya, kita akan melakukan transformasi energi, itu perlu anggaran yang sangat besar. Kalau kita nantinya menuju ke sana, dana yang diperlukan itu kurang lebih 3,799 triliun untuk melakukan transisi energi dan mengatasi pencemaran lingkungan. Cukup besar. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, World Bank kemarin mengingatkan Uni Eropa akan memberlakukan kebijakan pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan sebagai non-green. Ini World Bank sudah mengingatkan. Dan sekali lagi, kita sudah menuju ke sana, maka tugas kita semuanya adalah bagaimana memberikan dukungan, support yang semaksimal mungkin agar isu kebijakan tentang green economic betul-betul mendapat dukungan sepenuhnya dari kita semuanya, dari masyarakat Indonesia. Karena dengan itu bisa dipastikan Indonesia akan memimpin dalam pertumbuhan ekonomi di dunia ke depan. Karena kita sangat komit menuju green economic. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muldoko, terima kasih. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung dulu, Pak. Karena dalam kesempatan kali ini CNBC Indonesia mempersembahkan Green Ratings by CNBC Indonesia Research. Nah, hadirin dan pemirsa, Green Ratings ini adalah pemeringkatan penilaian, Pak, terhadap perusahaan yang memiliki concern lebih di atas rata-rata industri terhadap perusahaan terkait dengan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Hal ini melibatkan penggunaan indikator dan juga kriteria yang mencakup berbagai aspek keberlanjutan seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan alam, tanggung jawab sosial perusahaan, pembiayaan dan juga sebagainya. Dengan pemeringkatan ini kita berharap dapat mendorong dan juga memacu semua pebisnis untuk dapat menerapkan dan juga menempatkan perspektif bisnis hijau dalam kerangka yang lebih luas lagi. Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research untuk sektor energi. PT Pertamina Persero. Kami persilakan untuk ke atas panggung. Selamat kepada PT Pertamina Persero. Kami persilakan untuk tepuk tangan yang meriah untuk PT Pertamina Persero. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Green Economic Forum. Acara ini berjalan dengan lancar berkat dukungan oleh PT Bayan Resources Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Hadirin dan juga pemirsa, Green Economic Forum kali ini mengambil tema Drive the Eco-Friendly Green Energy Revolution. Revolusi menuju energi hijau perlahan mulai hadir dalam keseharian kita. Mulai dari kendaraan listrik yang mengambil anjang-anjang sebagai pengganti kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, salah satu contoh revolusi energi ini tentunya akan mengubah bisnis di masa depan. Lalu seperti apa sektor swasta dan juga tambang dalam menyikapi dan juga beradaptasi dalam hal ini? Kita akan bahas secara lengkap dalam sesi diskusi yang pertama yang akan dipandu oleh rekan saya Syarifah Rahma. Silakan Iva.
Selamat siang Bapak Ibu hadirin, pemirsa CNBC Indonesia. Perkenalkan saya Syarifah Rahma, senang sekali bisa menyapa dan memandu sesi diskusi yang pertama dalam acara Green Economic Forum 2023. Dan di sesi diskusi yang pertama hari ini tentu akan berlangsung dengan sangat menarik dan kita akan kembali meningkatkan optimisme kita untuk bersama mencapai tujuan bersama, yaitu transisi energi yang bersih demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan tentu hal ini bisa dimanfaatkan dengan strategi yang matang juga tentunya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko bahwa potensinya begitu besar dan juga kesempatan yang diambil begitu besar, di satu sisi juga bisa menguntungkan Indonesia dari berbagai aspek. Dan tentu kita akan membahas terkait dengan hal ini karena tidak lengkap ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, jika kita tidak berdiskusi dengan pihak-pihak yang tentu memiliki peran begitu besar dalam transisi energi di tanah air. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan undang para narasumber kita untuk sesi diskusi dengan tema Opportunities in Clean Energy Transition. Saya undang yang pertama dengan hormat Bapak Fadli Rahman selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina New Renewable Energy. Baik, kami undang untuk narasumber yang kedua dengan hormat Ibu Kamia Handayani selaku Eksekutif Vice President of Energy Transition and Sustainability PT PLN Persero. Berikutnya kami juga undang dengan hormat narasumber yang ketiga dalam sesi diskusi pertama hari ini, Bapak Alexander Eri Wibowo selaku Direktur PT Bayan Resources Tbk. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada sesi diskusi hari ini dengan tema Opportunities in Clean Energy Transition. Dan tentu kita akan membahasnya seperti apa strategi yang sudah disiapkan tentunya untuk mencapai transisi energi dan juga tantangan yang dihadapi. Dan kita sapa terlebih dahulu, apa kabar Pak Fadli? Baik, Mbak Iva. Baik, Ibu Kamia apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Alex apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baik, nah kalau kita berbicara terkait dengan transisi energi, ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat besar, sangat fundamental tentunya ya. Karena kita betul-betul mengubah dari sumber energinya juga. Dan di satu sisi kita ketahui bahwa kita, Indonesia sendiri sangat bergantung kepada energi fosil saat ini tentunya. Nah di satu sisi kalau kita lihat juga Pertamina ya, saya akan ke Pertamina terlebih dahulu begitu sebagai badan usaha milik negara yang fokus pada pengelolaan sumber daya migas. Seperti apa sih sebetulnya transisi energi secara roadmap yang telah disiapkan oleh Pertamina, Pak Fadli? Iya baik, makasih. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya pada kami pada hari ini. Jadi Mbak Iva, rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara transisi energi, ini sama yang diterapkan oleh pemerintah juga, mungkin bisa ditampilkan kali ya materinya. Kita harus memahami bahwa transisi energi itu nggak melulu tentang perubahan energinya, sumber energi itu sendiri gitu kan. Kalau kita lihat yang rekan-rekan lihat di sebelah kiri itu ada perubahan memang dari sisi komposisi dari mix energinya sendiri gitu ya. Bahwa kita melihat renewable itu meningkat. Cuma yang biasanya kurang dipahami adalah sebenarnya peningkatan renewable itu bukan berarti fossil fuel itu akan hilang. Gitu. Fossil fuel itu akan tetap karena fossil fuel itu merupakan fundamental dari ekonomi, perkembangan ekonomi saat ini dan tentunya sampai tahun 2050 dan itu sudah disadari oleh pemerintah dan seluruh dunia juga. Nah, cara menanganinya seperti apa? Kalau kita lihat bahwa energi transisi itu ada satu elemen yang memang terkait energi yang terkait dengan acceptability, harus diterima.
kedepannya fossil fuel pun harus diterima gitu. Artinya apa? Kita harus membuat ini lebih bersih gitu. Nah karena itu memang pemerintah sudah mencanangkan ada nationally determined contribution target yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tetapi kalau kita lihat di halaman selanjutnya yang ada strategi Pertamina itu sendiri, ini nggak cuma adalah perubahan dari energy resources, dari yang namanya fuel biasa menjadi biofuel, dari yang namanya fossil fuel aja menjadi energi baru terbarukan, tapi ada juga kaitannya dengan energi baru seperti clean hydrogen. Gitu. Ada juga carbon sink. Carbon sink ini apa? Indonesia ini kan diberkahi, dianugerahi banyak sekali reservoir yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menangkap karbon di atmosfer kemudian diinjek dalam bumi. Artinya apa? Fossil fuel nanti yang kita gunakan nanti akan menjadi lebih bersih. Gitu. Nah itu sebenarnya elemen-elemen yang perlu kita berdayakan ke depannya lebih banyak lagi, termasuk juga bisnis karbon yang saat ini menjadi hot trending topic gitu ya, bisnis karbon di mana Indonesia adalah negara forestry salah satu yang terbesar di dunia dengan rainforestnya bersandingan dengan Brazil, 15% account for global dari nature based solutions credits, ini juga harus kita berdayakan. Jadi ini adalah hal-hal yang memang Pertamina sedang dorong ke depannya. Oke, baik. Ini baru pemanasan ya Pak Fadli ya. Karena tadi banyak sekali poin-poin yang bisa dibahas begitu ya, bahwa di satu sisi juga bukan berarti transisi energi ini betul-betul menggantikan seluruh energi fosil begitu ya, dari minyak, gas, kemudian juga batu bara juga energi fosil, tapi seperti apa juga bisa membuat lebih bersih ya ke depannya. Baik, Pak Fadli, ini kalau misalnya saya mewakili masyarakat ya Pak Fadli ya, karena ketika kita berbicara Pertamina begitu ya, top of mind-nya langsung adalah BBM, bensin subsidi, kemudian juga paling tidak gas begitu ya, ataupun juga energi fosil yang kita gunakan sehari-hari saat ini begitu. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan transisi energi, maka top of mind-nya adalah kendaraan listrik dan juga hal-hal lainnya begitu. Tapi secara konseptual sebetulnya ketika kita berbicara transisi energi sendiri, seperti apa sih skenario yang disiapkan oleh Pertamina? Iya, jadi tepat banget kalau kita bicara Pertamina kan nggak cuma BBM tapi LPG juga gitu kan ya. Saya rasa semua rekan-rekan yang sini nggak akan hadir di sini tanpa adanya support dari kedua hal tersebut gitu kan ya untuk yang saat ini. Jadi kita betul-betul menggerakkan roda ekonomi dengan memastikan ketahanan energi. Tapi kan masalahnya ketahanan energi itu nggak cuma harus di saat ini, nggak cuma harus generasi kita. Tapi generasi mendatang yang kaitannya tadi dengan Bu Kamia juga menyampaikan bahwa ini harus berkelanjutan gitu. Jangan sampai stop di satu generasi aja gitu karena adanya perubahan dari pandangan dunia dan juga availability dari resource-nya itu sendiri. Nah, kalau yang kita siapkan itu sebenarnya ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Memang skenario itu banyak ya. Kita melihat bahwa ternyata kendaraan listrik itu memang kita akan sangat agresif, tapi bisnisnya Pertamina itu untuk mensuplai BBM itu luar biasa gedenya gitu ya. Kita melihat mungkin kendaraan listrik saat ini yang ada di motor listrik yang ada di jalanan Indonesia misalkan ya hanya 45.000, 40.000. Motor biasa yang ada di Indonesia ada 130 juta gitu. 130 juta. Ya. Jadi bayangkan dampaknya kalau misalkan kita mencoba mendorong 1 juta itu mungkin menggerus revenue Pertamina nggak banyak dalam 2030-2040. Gitu. Jadi memang kita menyiapkan beberapa skenario, intinya di strategi dari skenario tersebut ada beberapa strategi. Strateginya adalah harus memastikan bahwa ketahanan nomor satu ya, ketahanan energi Indonesia tetap tercapai. Yang kedua, memastikan bahwa selain ketahanan energi tetap tercapai, Pertamina tetap profit gitu. Karena kan tugasnya kita sebagai BUMN itu ya satu memberikan keuntungan tetapi juga agent of development gitu ya. Nah, di dua pilar ini mungkin bisa ditampilkan tadi slide yang tadi bahwa kita tidak hanya membangun bisnis baru tetapi juga mendekarbonisasi atau mengurangi emisi yang ada saat ini. Gitu. Nah, ada beberapa hal, baik itu energi efisiensi, baik itu pengurangan dari reductions dari semua emisi yang ada maupun CCUS dan lain sebagainya. Dan tapi juga ada bisnis baru yang kita kembangkan. Nah, itu hal-hal yang kita bangun dan di sini kita benar-benar serius yang artinya investasi yang kita coba canangkan di sini itu mencapai ratusan billion dollar sampai 2050 nanti. Ratusan billion dollar ya. Itu yang kita coba tarikkan ke arah sana.
Oke, nah tapi ini saya kembali lagi ya, saya memposisikan sebagai mungkin masyarakat awam juga begitu ketika kita berbicara Pertamina kan memang dari hulu hingga hilir sekali begitu kan, dari kilang minyak itu sendiri, kilang migas itu sendiri, kemudian nanti yang dikerjakan oleh NRI tadi dengan investasi yang begitu besar adalah di sektor energi bersihnya begitu. Nanti seperti apa sih penyesuaiannya begitu dari yang kilang yang akan mulai mungkin akan di-reduce, akan dikurangi, kemudian di sisi lain juga dari sisi energi baru terbarukannya akan terus ditingkatkan begitu. Ini seperti apa proporsi untuk transisinya sendiri ke depannya? Iya, baik. Balik lagi ke poin saya yang tadi saya sampaikan bahwa kita tetap harus memastikan ketahanan energi, bahwa masyarakat itu tidak terganggu aktivitasnya. Itu adalah poin yang paling utama gitu ya. Artinya apa? Nanti yang tidak kita sadari bahwa ternyata solar atau diesel gitu ya, bahwa itu udah mengandung elemen bio saat ini. Itu mungkin itu nggak diketahui oleh banyak pihak. Udah 30 sampai 35% kandungan bio di diesel atau solar. B30, B35 B30 ya. dan akan ke B35 gitu kan. Ini yang kita lakukan sekarang dan itu akan meningkat secara bertahap gitu kan. Itu satu. Yang kedua, mungkin nanti gasolin atau BBM lainnya selain selain diesel itu nanti pelan-pelan akan menambah juga elemen bio aspeknya gitu. Itu di sisi hilir. Di sisi hulunya kita juga mengembangkan refinery atau kilang-kilang yang memang mensupport biofuels tersebut. Itu jadi misalkan nanti yang akan ada di Cilacap itu akan kita kembangkan. Yang ada di Pelaju misalkan itu sudah mulai bergerak ke arah sana dan bahkan beberapa sudah terbangun sebetulnya. Itu yang masyarakat rasakan. Yang mungkin masyarakat tidak rasakan secara langsung seperti sustainable aviation fuel yang digunakan oleh pesawat-pesawat gitu. Nah, ini yang hal-hal yang juga kita kembangkan ke depannya, Mbak Iva. Baik, kalau dari Pertamina sendiri seperti apa? Tadi kita berbicara terkait dengan diversifikasi energi. Ini Pertamina yang paling paham begitu dari sisi tadi untuk eksplorasi energi-energi baru terbarukan begitu ya. Potensi-potensi yang ada di Indonesia. Tapi fokusnya sendiri Pak Fadli begitu ya dari Pertamina NRI sendiri seperti apa sih sebetulnya potensi energi baru terbarukan? Apa yang paling besar yang ada di Indonesia? Kemudian juga diversifikasinya seperti apa? Jadi saya menyambung yang disampaikan Mbak Kamia tadi bahwa memang resource kita atau cadangan kita ini banyak gitu kan, potensi kita itu luar biasa kalau terkait dengan EBT, baik itu yang hydro, panas bumi dan lain sebagainya itu. Tapi di satu sisi kan kita harus membalance out this just energy transition program juga gitu, jangan sampai transisi energi yang kita jalankan itu nggak reliable, nggak affordable apalagi gitu kan ya. Nah itu yang harus kita balance out gitu ya. Sustainable udah pasti dengan ada energi transisi ini we are making sure that it's actually a sustainable business. Nah untuk membalance out dua hal ini memang kita melihatnya di Pertamina itu kan kita ada juga termasuk perusahaan kami adalah pemegang saham Pertamina Geothermal Energy yang terbesar yang memiliki beberapa WK wilayah kerja panas bumi yang memang sekarang kita sedang maksimalkan. Tapi kita juga harus menghormati kondisi konteks yang ada sekarang, baik itu di sisi energi maupun kelistrikan nasional gitu. Jadi kita melihat bagaimana caranya ini untuk membalance out semuanya ini. Salah satunya adalah tadi market ekspor, mungkin yang tadi Mbak Iva sampaikan. Di Jepang itu kebutuhan untuk green amonianya itu akan sangat tinggi mulai dari 2028-2030. Nah, kenapa nggak kita memanfaatkan potensi yang ada untuk kerjasama dengan Jepang, misalkan. Itu salah satu hal yang sedang kita dorong juga. Salah satunya adalah dari geothermal menjadi green ammonia yang akan kita ekspor ke Jepang bekerjasama dengan salah satu perusahaan Jepang misalkan. Itu yang sedang didorong. Ataupun yang diperlukan untuk blend in hydrogen dengan gas untuk mengurangi kondisi PLTGU-nya di Singapura misalkan, itu juga salah satu yang kita dorong. Hal-hal itulah diversifikasi of efforts itulah yang sedang kita lakukan di Pertamina. Oke, nah artinya di satu sisi mungkin kita berbicara dari off-taker-nya dulu ya Pak Fadli ya. Artinya di satu sisi off-taker utamanya yang ditargetkan oleh Pertamina New Renewable Energy untuk produk-produk tadi ya, untuk energi bersih yang dihasilkan oleh Pertamina sendiri itu ke siapa utamanya? Apakah ke PLN tentunya atau tadi juga ke off-taker ke luar negeri juga atau seperti apa? Yang jelas yang pertama kita harus memenuhi ketahanan energi di Indonesia terlebih dahulu. Jadi masyarakat Indonesia adalah nomor satu. Yang kedua, kalau memang untuk masyarakat Indonesia itu tidak affordable dan potensi masih besar,
Itu kita harus melihat ke luar, market luar. Karena in the end itu akan menguntungkan Indonesia juga, gitu kan ya, dari sisi revenue, perpajakan dan lain sebagainya. Itu jadi nomor satu selalu masyarakat Indonesia, yang kedua baru masyarakat luar. Oke, tapi dari sisi demand-nya dari dalam negeri begitu ya, mungkin sudah ada peningkatan begitu dalam beberapa tahun terakhir demand untuk new renewable energy dari domestik sendiri. Betul, kalau misalkan dari geothermal tadi yang Pak kami sampaikan itu kita melihat capacity factor itu meningkat terus. Awalnya mungkin 80%, sekarang rata-rata udah di angka lebih dari 90%. Jadi penggunaan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sudah jauh lebih baik atau lebih intensif daripada sebelumnya. Itu satu. Yang solar kita juga bisa lihat bahwa banyak PLTS tenaga surya yang mulai kita kembangkan. Misalkan kami sebagai internal supporter dari Pertamina Group untuk EBT itu sudah mengembangkan beberapa lokasi PLTS termasuk yang di hulu migasnya Indonesia, misalkan di Rokan. Itu mereka memasang 25 megawatt, ini 25 hektar lahan solar farm gitu. Itu sudah mulai kejadian juga akhir tahun ini, jadi itu sudah mulai meningkat. Biogas kita bekerja sama dengan PGN, Pertagas Niaga, PTPN juga, dan tentunya PLN ini untuk mengembangkan beberapa PLTBG, misalkan yang ada di Semangkai dan lain sebagainya. Jadi betul penggunaan dari sisi EBT ini sudah mulai meningkat lebih dalam 5 tahun terakhir. Oke, nah tadi sempat disinggung oleh Ibu Kamia begitu ya, bahwa sebetulnya EBT bisa diandalkan kok begitu ya. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa, bukan menyebutkan ya, lebih ragu-ragu begitu kan. Sebetulnya seberapa andal sih EBT, karena kita juga masuk ke dalam fase transisi, kita baru mencoba begitu kan untuk menerapkan EBT lebih jauh lagi begitu. Tapi mungkin kita berbicara dari sisi hulunya Pak Fadli begitu ya. Dari EBT sendiri kita ketahui investasinya cukup besar. Karena ini akan berpengaruh juga kepada nanti seperti apa harga ini juga akan dirasakan di tingkat masyarakat tentunya ya, atau industri begitu ya. Tapi seberapa mahal sih sebetulnya energi bersih begitu dari sisi investasi Pak Fadli? Kalau kaitannya dengan kita bandingkan dengan situasi dalam 2 tahun terakhir, saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya EBT itu lebih murah daripada fossil fuel. Gitu. Oke. Jika, apalagi kalau nanti ada carbon tax dan lain sebagainya. Oke, jikanya apa nih? Tapinya apa? Ya kan di Indonesia itu masih banyak regulasi yang memang mensupport masyarakat luas. DMO, DPO itu artinya harga-harga dari resource itu sendiri diatur oleh pemerintah. Which is a good thing buat masyarakat Indonesia. Jangan sampai, balik lagi ke poin 2, kita kaya akan resource tapi masyarakat kita sendiri nggak bisa meng-afford resource tersebut, gitu kan ya. Nah tapi kalau kita melihat ke skala yang lebih global lagi, kalau misalkan harga batu bara $250-300 per sekarang ton, di 150-an ya Pak Alex ya? tapi kan Indonesia masih membatasi 70 gitu misalkan ya, itu EBT sudah lebih murah dan lebih reliable. Dalam hal geothermal itu 92-93% capacity factor yang nggak pernah berhenti. Waktu listrik mati di Jawa misalkan tahun 2019, yang pertama masuk salah satunya adalah PLTP yang Kamojang gitu, geothermal, karena mereka ininya cepat, nyalainnya cepat gitu ya. Jadi kita dan itu tugas dari kita semua gitu, dari BUMN, dari teman-teman swasta juga untuk memastikan bahwa potensinya digunakan tapi ini reliable buat masyarakat Indonesia dan affordable gitu. Jadi reliable dan juga affordable begitu ya. Tapi mungkin bisa diurutkan ya biar ada bayangan begitu. Paling reliable dan paling affordable tuh apa sih Pak Fadli? Tergantung konteksnya ya. Kalau kita ngelihat listrik ya EBT tentunya, karena saya big supporter of geothermal, saya merasa geothermal yang paling reliable dan paling affordable gitu. Although sebenarnya hydro lebih murah, itu jauh lebih murah kalau kita lihat sen per kWh-nya. Oke, hydro lebih murah tapi itu mungkin Mbak Kami yang bisa menjawab. Oke, Mbak Kami ya silakan sebagai off-taker tentunya ya, yang paling merasakan nih seperti apa, yang paling murah dan paling reliable sebetulnya. Iya, untuk EBT ya. Iya, untuk EBT. Jadi memang kalau EBT itu kami membaginya menjadi 2, renewable base load dan variable renewable energy. Nah kalau renewable base load ini yang memang bisa menghasilkan energi, firm energy secara kelanjutan gitu ya, secara terus menerus. Pak Fadli, saya kembali lagi ke Anda begitu Pak, terkait dengan cost ataupun juga investasi. Balik lagi, tadi Anda menyebutkan sekitar berapa tadi, 400 bio ya? Untuk sekitar berapa? 100 bio ya untuk investasi. Ini kemana saja sebetulnya proyeknya Pak?
Yaitu yang ada beberapa hal, baik itu sekali lagi mendekarbonisasi bisnis yang saat ini ada maupun membangun green business yang baru ya, bisnis hijau yang baru. Jadi proyek-proyek yang kaitannya dengan pembangunan kilang green refineries maupun juga CCUS dan CCS itu akan menjadi salah satu yang terbesar buat kita karena potensi di kita CCS sama CCS itu luar biasa gedenya, mencapai ratusan gigaton untuk storage dari karbon yang ada di udara. Ada juga kita juga akan membangun battery dan EV infrastructure, renewable dan pengembangan karbon bisnis. Nah ini yang mungkin nggak diketahui oleh banyak orang bahwa sebenarnya kami juga bekerja sama dengan BUMN lainnya yaitu Perhutani yang memiliki konsesi hutan untuk melakukan carbon sink tersebut gitu. Jadi bagaimana kita mengkonservasi hutan supaya karbonnya itu bisa tidak terbuang gitu ke udara itu ya, yang kemudian akan menjadi carbon credit yang nanti akan dibundle dengan BBM yang akan dipakai oleh konsumen Pertamina. Kita akan masuk ke dalam sesi questions and answers. Kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu hadirin yang ada di sini untuk bertanya langsung dengan para narasumber kita. Boleh tolong sebutkan nama dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik. Selamat siang, perkenalkan saya Arfi. Izin bertanya untuk Pak Fadli mengenai rencana, apakah ada rencana Pertamina menginjeksikan bioetanol atau mungkin bioetanol ke Pertamax ataupun ke BBM jenis lainnya. Kalau saat ini kan bioenergi yang sudah diinjeksikan kan baru ke solar aja tuh. Nah ini ke depan rencananya akan seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua untuk PLN mengenai tanggapan perihal revisi Permen ESDM mengenai PLTS atap. Ini akan seperti apa dampaknya bagi PLN ke depannya karena kan ini menjadi suatu langkah pemerintah untuk melindungi PLN dari kerugian. Nah, ini akan seperti apa dampaknya dan apakah PLN akan mendorong anak usahanya Icon Plus untuk semakin meningkatkan bisnisnya di PLTS khususnya mungkin untuk industri karena kan nanti dalam revisi tersebut juga ada sistem kuota yang ditentukan oleh IUPTLU yakni PLN sendiri. Nah itu nanti ke depannya kayak gimana? Terima kasih. Oke baik, terima kasih Mbak Arfi ya. Baik terima kasih. Langsung saja ya dijawab Pak Fadli dan juga Ibu Kamia. Baik Pak Fadli terlebih dahulu, ini kalau kita berbicara B30, B35 kan memang baru di solar ya Pak ya. Seperti apa tadi upaya untuk injeksi juga bioetanol ke tadi premium, kemudian juga tadi untuk bahan bakar lainnya seperti apa? Jadi memang ada program namanya A20, itu A10, A20 yang menginjeksikan 10-20% dari bio elemen tersebut ke dalam gasolin ya, ke dalam BBM. Nah, cuma yang perlu kita pahami adalah balik lagi bahwa kalau mau kita lakukan itu, kita harus memastikan source dari etanol maupun yang lainnya dari bio elemen itu akan sustainable, terus-terusan ada. Gitu. Nah itu yang dipastikan saat B30, B35, makanya kan waktu itu kan gradual. Ini harus dipastikan dulu etanolnya ada apa enggak. Gitu kan. Nah ini apalagi jumlah dari BBM gasolin itu jauh lebih besar daripada solar. Jadi pasti permintaannya dahsyat begitu ya, banyak sekali betul, ya. Betul, itu butuhnya banyak sekali apalagi sekarang kita masih butuh memastikan ketahanan pangan dari sisi gula dan lain sebagainya gitu kan. Ini yang harus dipastikan. Terus yang kedua yang harus dipastikan lagi adalah bahwa sebenarnya produk ini bisa dipenuhi atau dikonsumsi oleh mobil-mobil di tempat kita. Karena itu yang dipastikan di B30 yang butuh waktu studinya lumayan panjang. B30 jangan sampai itu mengurus karetnya, jangan sampai itu mengurus mesinnya dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal inilah yang sedang dilakukan oleh kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang supply dari bio aspeknya maupun dengan perusahaan riset dan pemerintah tentunya.
Tapi dari sisi possibility-nya saat ini seberapa possible sih sebetulnya bisa diterapkan di gasolin? Kalau kita melihat bahwa ini harus untuk Indonesian scale, mungkin ini masih butuh waktu gitu ya. Mungkin akan ada pilot di beberapa lokasi dulu. Jadi sekarang masih dalam tahapan confirming the reset. Dari Pertamina, tugas kami adalah memastikan bahwa nanti memang betul-betul fasilitas kita bisa mencampur kedua elemen ini, dan itu yang sedang kita bangun di Pertamina. Dan berikutnya dari Pak Fadli seperti apa tadi? Iya, jadi ada dua Pak Asep. Jadi yang pertama adalah yang tadi sustainable aviation fuel atau kita taunya bioaftur gitu ya, yang sekarang udah bisa diproduksi dari kilang Dumai sebanyak sekitar 150-160 ribu liter per hari gitu. Jadi per sekarang pun sebenarnya kita sudah bisa memproduksi itu dan sudah diuji coba di beberapa pesawatnya Pelita Air. Terus yang kedua yang memang kita lebih dari sisi produksinya, bukan dari sisi riset di konsumennya gitu ya, yaitu green hydrogen itu sendiri. Ada beberapa lokasi dari green hydrogen yang sedang kita kembangkan, termasuk yang memanfaatkan potensi geothermal kita. Gitu. Nah ini yang sedang kita kerjasamakan. Memang tahapannya masih dalam hal feasibility study, tapi ini pun sudah lebih advance dibandingkan beberapa negara lainnya. Hopefully kalau misalkan green hydrogen ini bisa diproduksi, kita nanti akan kerjasama dengan beberapa off-takers, gitu, baik itu off-takers untuk PLTGU maupun juga untuk transportasi, baik itu maritim maupun aviation, kan itu. Oke, tapi yang paling possible begitu ya, tadi satu yang paling besar, yang paling mungkin. Yang paling depan mata. Oke, Gitu. baik. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada para narasumber kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fadli, kepada Ibu Kamia dan juga Pak Alex atas diskusi kita yang luar biasa hari ini dalam Green Economic Forum 2023. Sekali lagi transisi energi adalah sebuah keniscayaan dan mari kita optimis bersama-sama berupaya untuk mendukung upaya mencapai net zero emission di tahun 2060 tentunya.